Oke, selamat sore semuanya. Sebelumnya Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kembali lagi bertemu lagi dengan Ibu ya di sini dengan Bu Anissa. Kita akan membahas materi untuk UTBK, yaitu terkait dengan penalaran umum atau PU gitu ya. Nanti untuk hari ini kita akan membahas sekitar 30 nomor ya. Jadi nanti ada berbagai macam tipe soal, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi kita langsung saja untuk yang pertama kita akan membahas nomor satu. Ini ada teks satu, ini merupakan bacaan ya, jadi ada literasi untuk soal nomor satu sampai dengan nomor 5. Nah, di sini kita baca dulu untuk yang pertama, di situ adalah teks satu data BPS menunjukkan jumlah penduduk. Jadi ketika kita membaca soal seperti ini atau soal literasi, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menggarisbawahi kata kuncinya atau keywordnya di bacaan itu apa. Ini adalah memudahkan kita untuk menemukan jawaban yang sesuai. Seperti itu. Kita lihat di bacaan yang pertama dulu ya. Di sini data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2018. Artinya ini pada bulan September ya, sebesar 25,67 juta orang atau 9,66% dari total penduduk. Angka ini turun. Nah, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Berarti ini juga menjadi kata kunci di sini. Kemiskinan masih tinggi di desa, dipengaruhi upah buruh tani dan nilai tukar petani. Inflasi terkendali. Beberapa komoditas pokok turun harganya. Jadi beberapa komoditas harganya ternyata turun ya. Kemudian garis kemiskinan naik sebesar 2,36% dengan kontribusi terbesar dari komponen makanan. Jadi terbesar ini adalah dari makanan. Kemudian Maluku Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi. Jadi yang tertinggi ternyata adalah Maluku sampai Papua. Kemudian ketimpangan tertinggi terjadi di DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Nah, sekarang di sini kita lihat dari soal yang pertama dulu ya, karena di sini literasi. Jadi kita langsung lihat soalnya. Nomor satu, manakah pernyataan yang pasti benar? Ingat, pasti benar ini berarti harus merujuk pada teks ya. Karena pasti benar artinya ini ada dalam teks. Meskipun terkadang itu mungkin bisa tersurat atau tersirat. Jadi kadang ada yang kalimatnya itu kata-katanya dibuat berbeda tapi merujuknya sama atau memiliki arti yang sama. Di sini manakah pernyataannya pasti benar? Kita bedah dari option yang A dulu ya. Yang A, semua penduduk Maluku Papua berada di bawah garis kemiskinan. Di sini Maluku Papua kita tidak bisa menyebutkan di bawah garis kemiskinan. Karena di sini memiliki persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 21,2, artinya persentasenya yang besar. Jadi untuk option yang A ini masih kurang tepat. Ya, jadi option yang A masih kurang tepat. Kita lihat yang B. Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Di situ tidak dituliskan bahwa Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, tetapi ketimpangan tertinggi salah satunya adalah Jawa Barat. Nah, jadi ini kita bisa langsung coret saja. Yang ketiga, garis kemiskinan non makanan lebih besar daripada makanan. Di sini, padahal dituliskan bahwa kontribusi terbesar itu adalah dari komponen makanan. Berarti kalau non makanan lebih besar, ini pernyataannya bisa dipastikan salah. Kemudian yang D, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin dari Maret ke September 2018. Nah, kalau kita lihat di situ, ini kan sebenarnya September 2018, di kalimat kedua dituliskan bahwa angka ini turun dibandingkan periode sebelumnya. Sebenarnya kalau kita bicara periodenya apakah itu bulan Maret? Nah, tapi kita tahu bahwa data statistik itu biasanya dilakukan setahun itu 2 kali. Jadi paling mungkin
Ya enggak, ini adalah per 6 bulan. Jadi kalau kita kilas balik ya, berarti bulan pada periode sebelumnya adalah Maret 2018. Jadi pernyataan ini benar. Sekarang kita lihat yang inflasi yang tinggi menyebabkan naiknya garis kemiskinan. Apakah di sini inflasi yang tinggi menyebabkan eh, kemiskinan, naiknya garis kemiskinan? Di sini hanya menjelaskan apa? Inflasi terkendali. Beberapa komoditas pokok turun harganya. Justru ini salah. Ya enggak? Jadi jawaban yang paling sesuai itu adalah option yang D. Jadi option yang D adalah option yang paling tepat. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya, option yang selanjutnya. Nomor 2. Di sini, jika upah buruh tani tidak naik, manakah simpulan yang paling mungkin benar? Ini merujuk kepada kalimat yang mana? Merujuk kepada kalimat yang ketiga. Ya enggak? Di sini ada kalimat ketiga. Nah, Bapak di sini saja. Kalimat tiga, kita lihat di sini kemiskinan masih tinggi di desa. Dipengaruhi upah buruh tani dan nilai tukar petani. Nah, berarti di sini sebab akibatnya upah buruh tani itu berpengaruh terhadap kemiskinan. Gitu ya. Nah, sekarang ketika upah buruh tani tidak naik, berarti simpulan mana yang paling sesuai? Berarti apa? Kalau yang A, tingkat kemiskinan di desa akan turun. Justru kalau misalnya nanti turun ya kalau upahnya naik ya. Tapi di sini garis bawahnya adalah tidak naik. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak naik. Nah, yang B, ketimpangan desa kota akan berkurang. Di sini tidak membahas terkait ketimpangan ya. Jadi itu eh, belum bisa dipastikan. Kemudian yang C, kemiskinan di desa akan tetap tinggi atau meningkat. Jadi di sini kalau dipengaruhi oleh buruh tani sedangkan itu tidak naik, sudah bisa dipastikan kemiskinannya itu akan tetap atau justru akan semakin meningkat. Jadi jawaban option yang C ini merupakan jawaban yang paling tepat. Jadi paling benar. Di sini kita lihat kemiskinan masih tinggi, kemudian dipengaruhi upah buruh tani. Seperti itu. Jadi sebab akibatnya berarti kita lihat sebanding ya kalau upah taninya naik, berarti kemiskinannya atau kesejahteraannya kan naik ya. Jadi kemiskinannya semakin turun. Nah, ini kebalikannya. Jadi yang paling sesuai adalah option yang C. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk nomor 3. Nomor 3 ini, manakah yang memperlemah argumen? Berarti di sini ketika argumentasi ya, namanya memperlemah, kan kita bisa membedakan dari memperkuat, ya enggak? Memperkuat itu artinya sebanding. Jadi sesuai, sama gitu ya. Kemudian ada memperlemah. Kalau memperlemah berarti tidak sebanding atau berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya A berarti min A. Seperti itu. Jadi tergantung nanti kalimatnya positif atau negatif. Untuk nomor 3, di sini adalah argumentasinya kenaikan upah buruh tani mengurangi kemiskinan. Berarti di sini yang memperkuat pasti yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kenaikan upah yang mengurangi. Berarti kalau yang kebalikannya itu adalah penurunan upah, meningkatkan kemiskinan, seperti itu. Kita lihat yang A. Banyak buruh tani yang beralih profesi. Nah, di sini, banyak buruh tani yang beralih profesi. Apakah ini memperkuat atau memperlemah argumentasi? Karena di situ kan upahnya naik ya. Kalau naik, apakah nanti justru buruh taninya beralih profesi? Tidak ya, berarti ini memperlemah. Ketika dia itu memperkuat, ketika dia memperkuat, harusnya tidak ada buruh tani yang beralih profesi karena upahnya sudah naik.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya kemiskinannya berkurang, ya harusnya banyak yang tetap menjadi buruh tani. Nah, sekarang kalau opsi yang lain kita lihat ya, yang B, harga komoditas pertanian justru turun. Apakah di sini berkaitan dengan komoditas pertanian? Ini tidak ada hubungannya. Ya enggak. Upah buruh tani naik lebih tinggi ketika naik, berarti ini justru sebanding dengan kenaikan upah buruh ya. Berarti ini justru memperkuat, bukan memperlemah. Jadi harus diperhatikan. Kemudian ini program bantuan sosial diperluas. Nah, ini tidak berhubungan dengan bantuan sosial ya. Karena bantuan sosial itu diperuntukkan tidak hanya untuk petani saja. Kemudian nilai tukar petani stabil. Ketika stabil, ini justru memperkuat. Karena sebandingkan, kalau stabil berarti nanti harga di pasaran juga tinggi. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan ya, tidak ada kerugian yang banyak gitu. Berarti di sini yang paling tepat itu adalah option yang A. Nah, option yang A ini adalah option yang paling sesuai. Nah, sekarang kita lihat ini. Jika inflasi tidak terkendali, manakah yang paling mungkin terjadi? Kita lihat lagi, tadi kita sudah buat kata kuncinya ya di sini. Inflasi terkendali, beberapa komoditas pokok turun harganya. Nah, ini berarti harus kita garis bawahi. Ini ada di kalimat keempat ya, tadi ya. Inflasi terkendali, beberapa komoditas pokok turun ini berarti sebanding. Iya tidak? Nah, sekarang padahal jika inflasinya tidak terkendali. Kalau terkendali, komoditas pokoknya turun. Berarti kalau tidak terkendali, ini berarti kebalikannya. Ya enggak? Nah, ini berarti kebalikannya. Nah, sehingga kalimat yang sesuai berarti apa? Berarti pasti komoditas pokok itu naik harganya. Iya enggak? Karena kebalikannya. Berarti yang paling sesuai yang mana? Berarti yang paling sesuai adalah option yang C. Garis kemiskinan turun ini tidak berhubungan dengan garis kemiskinan ya. Daya beli ini tidak berhubungan dengan daya beli. Nah, ini juga tidak sesuai. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Nah, ini nomor 4. Jadi kita bisa melihat dari sebab akibat kemudian yang ada di kalimat di teks gitu ya. Untuk nomor 5 sekarang kita lanjutkan lagi. Berdasarkan data BPS, manakah urutan provinsi dengan ketimpangan tertinggi? Ini ada di kalimat yang terakhir, ya enggak? Sedangkan ketimpangan tertinggi, berarti ini adalah kalimat ke 1, 2, 3, 4. Kalimat ke-6. Ya, ini ada di kalimat 6 yang terakhir. Sedangkan ketimpangan tertinggi terjadi di DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah jelas ada di teks ya, jadi berdasarkan teksnya. Jadi sudah pasti jawabannya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Jadi kita melihat dari yang ada di teks. Seperti itu. Ini adalah untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk teks pertama. Nah, sekarang untuk teks yang kedua ini sudah berbeda lagi teksnya ya. Teks kedua ini digunakan untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, di sini kita lihat dulu ya, kita baca bareng-bareng nih teks keduanya. Di sini menjelaskan tentang Indonesia kalah dalam sengketa WTO dengan Brazil. Ini berarti kita garis bawahi lagi. Kita beri tanda kuning saja. Terkait impor daging ayam.
Pemerintah akhirnya melonggarkan aturan impor. Peternak lokal protes karena harga jatuh. Oh, berarti di sini dampaknya itu adalah harga menjadi jatuh. Volume impor daging ayam masih kecil. Jadi volume impornya kecil. Tetapi trennya naik signifikan. Jadi meskipun kecil tapi naik terus tidak ada penurunannya. Dikhawatirkan hal ini mengganggu industri lokal dan neraca perdagangan. Jadi meskipun kecil, seperti istilah ya, sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, jadi ini sedikit, tapi dampaknya kalau dia berkepanjangan, maka nanti akan mengganggu industri lokal dan neraca perdagangan dikhawatirkan. Nah, kita coba lihat untuk nomor 6 dulu ya. Di sini nomor 6 ini berdasarkan teks yang kedua. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan teks? Berarti di sini harus sesuai dengan yang ada di teksnya. Kita lihat dulu dari yang option A nih. Indonesia menang. Ini betul atau salah? Nah, ini salah karena di situ jelas di kalimat pertama itu apa? Indonesia itu kalah. Ya enggak? Jadi ini pasti salah ya. Kemudian kita lihat lagi option yang B, volume impor daging ayam lebih besar daripada daging sapi. Sebenarnya di sini kita tidak bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena di teks itu tidak membahas perbandingan, ya enggak? Perbandingan antara impor daging ayam dan sapi. Jadi di situ tidak membahas terkait perbandingannya. Kita nggak tahu, mungkin bisa saja itu benar ya, tapi kita tidak bisa memastikan. Jadi ini kurang sesuai. Kemudian yang C, peternak lokal mendukung kebijakan impor. Di sini apakah mendukung impor? Tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa peternak itu mendukung kebijakan. Tapi di kalimat yang ketiga justru dia apa? Di kalimat ketiga, justru peternak lokal itu protes. Nah, jadi peternak lokal itu protes di kalimat ketiga, artinya pernyataan ini bisa dipastikan ya berbanding terbalik atau bisa dipastikan salah. Kemudian yang D, impor daging ayam dapat memengaruhi neraca perdagangan. Ini sudah ada ya, jelas ada di kalimat yang mana? Ada di kalimat yang terakhir. Jadi di sini ada di kalimat kelima. Ada di kalimat kelima. Ini betul, makanya jawabannya itu adalah yang C. Ada di kalimat kelima. Dikhawatirkan hal ini mengganggu industri lokal dan neraca perdagangan. Kalau option yang E, harga ayam di peternak naik. Di situ bukan naik ya, karena malah dampaknya itu harganya menjadi jatuh. Ya enggak, jadi ini salah karena harganya itu jatuh. Atau kalau jatuh ya berarti artinya tidak naik ya, tapi turun seperti itu. Jadi murah gitu harganya. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk nomor 7. Nomor 7 ini, jika Indonesia tidak kalah di WTO, manakah simpulan yang paling mungkin? Di sini kita tahu ya, sebenarnya dari teks kedua, itu kan menunjukkan bahwa Indonesia itu kalah. Ini menyebabkan apa? Nah, ini menyebabkan aturan impor menjadi longgar. Ketika aturan impor ini menjadi longgar, ya enggak, harga apa? Harga dagingnya jatuh. Iya kan? Nah, sekarang ini kan sebab akibat. Kemudian di sini kondisinya adalah jika Indonesia tidak kalah. Berarti kalau tidak kalah, kebalikannya, ya enggak? Jadi kalau Indonesia tidak kalah, berarti
aturan impornya itu tidak longgar dan harganya juga tidak jatuh gitu. Nah, ini Mbak tuliskan lagi saja di sini ya. Jadi kalau ini tidak kalah, berarti ya aturan impornya tidak longgar, kemudian harganya juga tidak jatuh. Sekarang kita lihat di sini. Yang A, Indonesia tetap mengimpor daging ayam dari Brazil. Nah, apakah ini tetap mengimpor? Ya enggak, karena apa? Harganya tidak jatuh, jadi nggak perlu impor. Harga ayam di peternak tidak ambruk. Peternak tidak protes kepada pemerintah. Kemudian impor daging ayam tidak dilakukan. Sebenarnya kalau ini sebab akibat yang langsung berarti adalah option yang D. Karena di sini membahas terkait dengan impor dominasinya ya. Jadi yang paling utama itu. Terkait impor daging ayam, pemerintah pada akhirnya melonggarkan aturan. Jadi kalau misalnya tidak kalah, kemudian harganya tidak jatuh, juga volume impornya itu tidak akan dilakukan ya, impornya itu tidak akan dilakukan, tidak diperlukan impor, bisa memenuhi sendiri. Seperti itu. Jadi option yang paling tepat itu adalah yang D. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ini, manakah yang memperlemah? Ingat, memperlemah itu berarti artinya apa? Ini terkait dengan argumentasi ya. Kalau memperlemah berarti tidak sebanding. Jadi kebalikannya malah. Jadi kalau positif berarti negatifnya dan sebaliknya. Kekhawatiran dampak impor daging ayam. Berarti di sini kan argumen utamanya itu adalah kekhawatiran dampaknya. Berarti kalau yang memperkuat pasti adalah dampak-dampak apa saja yang mungkin, ya enggak? Tapi kalau memperlemah berarti yang tidak berhubungan dengan negatifnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk option yang A, volume impor sangat kecil dibandingkan produksi nasional. Nah, ini mendukung kekhawatiran tidak? Tidak mendukung ya. Jadi, ini langsung ketemu optionnya. Jadi, yang paling tepat itu adalah yang A. Nah, volume impornya itu sangat kecil dibandingkan produksi nasional. Jadi, kekhawatirannya itu sebenarnya tidak terdukung. Gitu. Kemudian yang B, kalau kita lihat yang lain ya, jadi ini paling tepat adalah yang A. Kalau kita lihat option yang lain, harga daging ayam di pasar internasional lebih murah. Di situ tidak membahas. Ya enggak? Sebenarnya. Tapi kalau kita lihat argumentasinya, ini justru mendukung kekhawatiran dampak impornya. Jadi kalau misalnya di internasional itu lebih murah, berarti daging ayam lokalnya itu tidak bisa bersaing. Kayak gitu. Yang C, permintaan daging ayam di Indonesia terus meningkat. Ini juga bisa memperkuat, karena kalau tidak bisa mencukupi, nanti bisa dilakukan impor. Kemudian, yang D, peternak lokal tidak memiliki sertifikat halal. Kalau ini tidak berhubungan ya sebenarnya ya. Brasil adalah produsen daging ayam terbesar di dunia. Nah, ini malah memiliki opportunity untuk memperkuat. Yang ini tidak berhubungan. Ini tadi memperkuat. Nah, jadi kita kalau melihat teksnya, sebenarnya kita lihat konteksnya ya. Kalau memperlemah, memperkuat itu memang harus dilihat konteks dari kalimatnya, bacaannya, berkaitan atau tidak. Kalau memang tidak berkaitan, ya artinya tidak memperkuat, tidak memperlemah. Tapi kalau masih berkaitan, baru kita analisis sebanding tidak, mendukung atau tidak, gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya untuk nomor 9. Nah, nomor 9 ini, jika neraca perdagangan tidak terpengaruh oleh impor daging ayam, manakah yang paling mungkin benar? Kita lihat di sini, neraca perdagangan. Nah, ini juga ada
sebab akibatnya ya. Jadi ada volume impor yang berpengaruh terhadap kekhawatiran mengganggu industri lokal dan neraca perdagangan. Kalau kalimat nomor 9, jika tidak terpengaruh. Padahal kalau di bacaan itu, Mbak copy aja ya. Nah, dari sini. Atau dengan kata lain, ini sebenarnya apa? Volume impor berpengaruh, ya kan? Terhadap. Berarti kalau neracanya tidak terpengaruh, ya artinya volume impornya itu pasti tidak tinggi, ya nggak? Jadi tinggal kita lihat aja. Yang A, ekspor Indonesia ke Brazil meningkat. Nah, kalau ini tidak berhubungan langsung dengan yang ada di kalimat ya. Jadi ini masih suatu kemungkinan aja. Terus yang B, volume impor daging ayam menurun. Nah, tadi kan di kalimat ini sudah jelas. Volume impor daging ayam kecil, tapi trennya naik. Jadi naik terus kan sebenarnya ya. Dikhawatirkan mengganggu. Tapi ternyata neraca perdagangannya tidak terganggu. Artinya apa? Volume impor daging ayamnya itu tidak naik signifikan. Ya enggak? Atau bahkan dia bisa mengalami tetap atau turun. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara mana yang paling tepat, pasti yang paling tepat adalah yang B. Jadi B ini adalah yang paling benar. Kita lihat kalau yang C, harga daging ayam lokal stabil. Di sini memang dibahas tentang harga daging ayam ya. Kita balik lagi nih ke kalimatnya. Karena harganya jatuh, jadi harganya itu semakin turun. Itu dampak dari impornya, ya kan? Tapi kalau misalnya di sini impor ini bersebab akibat langsung dengan apa? Dengan neraca perdagangan dan industri lokal. Artinya ketika itu tidak berpengaruh, ya berarti impornya itu semakin menurun atau tidak naik, gitu. Jadi yang paling tepat tetap yang B. Meskipun yang C masih suatu kemungkinan. Jadi kalau kita mikirnya sangat luas ya, pasti bisa aja nih C ini jadi jawabannya. Tapi kita lihat konteksnya lagi, balik ke bacaannya. Jadi kita balik lagi ke bacaannya. Ini yang paling berhubungan kan di sini nih. Ya kan? Oh, berarti pasti berhubungan dengan volume impornya. Seperti itu. Ini tidak ada retaliasi dari negara lain. Ini tidak membahas tentang retaliasi ya. Kemudian peternak lokal meningkatkan produksi. Di sini tidak ada hubungan dengan produksi dari peternak lokal. Kita bicara terkait dengan volume impor ya, daging ayam, kemudian trennya, dan dia itu mengganggu industri lokal dan neraca perdagangan. Kemudian untuk nomor 10 ini memang 2019 dan 2018. Nah, ini tidak dibahas di teks nomor 2 secara langsung ya. Tapi di sini membahas terkait persentase tren kenaikannya. Jadi, berdasarkan tren kenaikan impor 236% per tahun, sangat tinggi ya. Makanya tadi kan dibilang kalau produksi nasionalnya itu dibandingkan impornya memang kecil, tapi trennya naik terus. Nih, 236%. Berapa volume impor pada tahun 2019? Jika pada 2018 itu sebesar 76,4. Jadi yang data diketahui adalah data pada tahun 2018. Kemudian persentase kenaikannya sudah tahu. Jadi kita harus tahu, oh berapa nih tahun 2019. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kita lakukan ya untuk menghitung. Kita bisa mulai dari yang pertama yaitu mencari besarnya atau nilai dari kenaikan volume impor itu sendiri. Jadi kalau kenaikannya itu kan berarti persentase dari kenaikan itu sendiri. Mbak langsung tulis di sini saja. Berarti 236.
persen. Ini ya, dikali dengan 2018 itu adalah 76,4 ton. Nah, diperoleh hasil 180,304. Sehingga di sini kita bisa hitung kalau volume impor tahun 2019 itu berarti adalah volume impor pada tahun 2018 ditambah dengan kenaikannya. Ya enggak? Tapi kita juga bisa hitung menggunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan satu ditambah dengan persen kenaikan ya dikali dengan volume impor tahun 2018. Jadi ada dua cara. Nah, sekarang kita mulai dari cara yang pertama dulu ya, karena tadi sudah kita hitung. Di sini berarti pada tahun 2018 itu adalah 76,4. Kemudian ditambah dengan kenaikannya 180,304. Di sini diperoleh hasil 256. Nah, berarti ini adalah volume impor pada tahun 2019. Tapi kalau misal kita mau pakai cara yang langsung ya, nggak perlu nyari kenaikannya dulu, berarti ini nanti nah, 1 ditambah dengan persen kenaikannya. Persen kenaikannya kan adalah 236 ya. Atau sebenarnya ini kalau misal kita mau pakai 100, berarti di sini nanti menjadi 336% dikali dengan 76,4. Hasilnya nanti sama, jadi diperolehnya sama. Cuman sebenarnya lebih mudah cara yang kedua ya, karena tidak perlu dua kali menghitung. Tapi kalau misalnya kalian lebih mudah menggunakan nyari kenaikannya berapa, penurunannya berapa, gitu ya. Nanti bisa saja kalian langsung pakai cara yang pertama. Ketemunya juga sama. Jadi jawaban yang paling tepat karena ini adalah hitungan ya. Jadi pasti kalau di teks itu sudah ada nilainya ya berarti jawabannya sudah pasti. Berarti di situ jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Jadi option yang B ini yang paling tepat. Sorry, tadi Mbak lupa ya, ini nggak di bold. Oke. Kemudian kita lanjut lagi nomor 11. Nah, untuk nomor 11 ini sekarang kita sudah ganti ya, sudah tidak ada teks, tidak literasi, tetapi di sini terkait dengan soal deret dan pola gitu ya. Ini adalah soal pola barisan atau deret. Biasanya polanya itu bisa berupa angka ataupun bisa juga berupa abjad. Jadi bisa A, B, C gitu ya, atau bisa juga angka. Sebenarnya kalau kita ini ya, kilas lagi, kemarin kita sudah belajar juga bahwa ketika kita menentukan pola, itu nanti ada yang polanya naik, ada yang polanya turun. Ya kan? Jadi sebenarnya kita lihat aja tren kenaikan atau penurunannya. Kalau polanya naik, berarti yang paling mungkin operasi hitungnya itu adalah tambah, kemudian dikali, ataupun pangkat. Kemudian ketika turun, berarti operasi hitung yang mungkin itu adalah dikurang, kemudian dibagi, ataupun diakar. Jadi ini sebenarnya yang bisa kita lihat trennya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk nomor 11. Di sini 3, 5, 9, 15, 23. Kita lihat di sini, ini pasti naik, ya enggak? Sebenarnya kita langsung bisa menentukan, oh ini pasti kenaikan, bukan penurunan. Ya enggak?
Bukan penurunan. Nah, sekarang tinggal naiknya berapa, polanya bagaimana? Apakah konstan naik satu, atau seperti apa? Kita lihat di sini. 3 ke 5 berarti di sini naik sebanyak berapa? Berarti naik sebanyak 2. Berarti ini plus 2. Kemudian ini berarti plus 4. 9 ke 15 berarti ini plus 6. Ya enggak? Kemudian 15 ke 23 ini berarti plus 8. Oh, berarti di sini ternyata polanya punya pola. Jadi 2 ke 4 berarti dia ditambah 2. Berarti nanti pola selanjutnya itu ditambah 2 lagi. Ya enggak? Berarti ini 8 ditambah 2 dulu. Berarti nanti di sini pola yang selanjutnya adalah ditambah 10. Oh, berarti 23 tambah 10 di sini harusnya adalah 33. Nah, 33. Berarti option yang sesuai itu adalah option yang C. Nah, kemudian nomor 12 ya. Nomor 12 ini sama, ini nggak Mbak tuliskan lagi ya pola naik turunnya. Kita langsung aja lihat polanya di sini. 1, 4, 9, 16, dan 25 ini sudah pasti polanya naik ya. Ya enggak? Nah, kalau kita lihat 1 ke 4 itu tidak ada hubungan ditambah 3 dikali 4. Tapi kalau 4 ke 9 selisihnya banyak ya. Tapi kalau kita lihat di sini, oh ternyata ini adalah pangkatnya. Ya apa enggak? 1 pangkat 1. Gitu kan? Yang ini 2 pangkat 2. Kemudian 3 pangkat 2. Atau ini berarti polanya adalah X pangkat 2. Nah, di sini 16 itu kan berarti adalah 4 pangkat 2. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Berarti di sini yang selanjutnya itu polanya pasti adalah 6 pangkat 2. Berarti ini 6 pangkat 2 berapa? 6 pangkat 2 berarti 36. Gitu ya. Oh, berarti jawaban yang paling sesuai adalah 36. Berarti jawabannya adalah option yang A. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya pola barisan, kemudian deret, itu kita lihat dari opportunity-nya ya. Jadi, kecenderungannya, terus peluang dia itu polanya seperti apa. Kalau angkanya turun, ya nggak mungkin dia dijumlahkan, tidak mungkin dia dikalikan. Gitu ya. Kemudian lanjut lagi nomor 13, kalau ini penalaran analitik ya. Jadi biasanya kalau penalaran analitik itu juga bisa berhubungan dengan misalnya posisi tempat duduk, kemungkinan bermain di hari yang sama, ketemu di hari yang sama, seperti itu ya. Jadi kita kalau di penalaran analitik, kita harus menyesuaikan dengan kuncinya ya, kita harus menyesuaikan pernyataan. Biasanya pernyataan yang ada di soal itu adalah kata kunci untuk menentukan posisi, menentukan urutan, dan sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan pernyataannya dulu. Pokoknya kita harus ngikutin dari pernyataannya. Kita lihat dari nomor yang 13 dulu ya. Nomor 13 nih. Sebentar, ini tertutup ya. Nah, kita lihat di sini. Dari nomor 13 kita mulai dulu dari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama itu Mae harus latihan silat di sekolah setiap Kamis. Berarti kita bisa membuat tabel bantuan ya. Kita buat di sini ada nama, kemudian ada harinya. Nah, Mae ternyata itu silat setiap hari Kamis. Kita tandain saja di sini hari Kamis. Pakai tanda V boleh, X boleh. Gini ya. Kemudian sedangkan Mahendra ini latihan silat di sekolah 3 kali seminggu. Jadi kalau Mahendra 3 kali, hari Selasa, Rabu, dan Kamis.
Berarti kita tandain untuk Mahendra ini adalah Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian yang ketiga, Saskia harus latihan di sekolah pada hari yang sama dengan Mahendra, kecuali hari Rabu. Jadi sama dengan Mahendra. Mahendra kan tadi 3 hari ya, tapi kecuali Rabu artinya Saskia ini pasti belajarnya itu di hari Selasa dan Kamis. Kemudian yang selanjutnya Astrid itu ternyata latihan setiap Rabu. Berarti Astrid ini hanya Rabu. Kemudian Irwan setiap Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, ini berarti Astridnya Rabu, Irwan adalah Senin, kemudian Rabu, kemudian Jumat. Jadi selang-seling ya, selisih sehari. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Di antara mereka yang pergi latihan silat ke sekolah bersama dengan 4 teman berbeda setiap minggu adalah Mahendra. Kita garis bawah ini 4 teman berbeda. Berarti kita di sini fokus kepada Mahendranya. Kita lihat Mahendra di sini. Mahendra berarti dia dengan siapa saja? Oh, berarti dia dengan ini berlatih dengan Saskia, ya enggak? Kemudian ada siapa lagi nih? Selain Saskia, berarti dia pada hari Rabu ketemu dengan Astrid, ya enggak? Kemudian ada Irwan, ya kan? Irwan ketemu di hari Rabu. Kemudian di hari Kamis, Mahendra itu juga ketemu dengan teman yang lainnya. Dengan siapa? Dengan Mae, ya enggak? Terus ketemu lagi dengan Saskia. Berarti benar nggak? Dengan 4 teman yang berbeda. Berarti betul ya? Oh, berarti pernyataan yang pertama ini benar. Kita centang aja gini ya. Nah, benar. Kemudian yang kedua, di antara mereka yang paling sering latihan silat di sekolah sendiri adalah Irwan. Kita berarti fokus kepada Irwan. Apakah dia sering latihan sendiri? Gitu ya. Irwan ini latihan sendiri berapa kali? Di hari Senin sendiri, Jumat sendiri, tapi kalau Rabu nggak sendiri ya. Berarti dia latihan sendiri 2 kali. Kita lihat yang lainnya, apakah ada yang latihan sendiri? Kalau kita lihat yang lainnya, latihannya selalu ada temennya. Minimal itu adalah 1. Berarti pernyataan yang kedua ini juga betul. Kedua ini betul. Sekarang kita lihat yang ketiga. Mahendra dan Saski latihan di hari yang sama. Nomor 3, apakah ini Mahendra dan Saski latihan di hari yang sama? Dia itu sama di hari apa? Hari Selasa dan Kamis. Gitu ya. Atau kecuali Rabu. Jadi kalau Rabu mereka nggak bareng gitu ya. Artinya pernyataan ini kurang sesuai. Gitu. Berarti ini masuk ke dalam pernyataan yang salah. Sorry ini nggak bisa ya.
Mbak tambahkan saja ya ini salah gitu. Jadi pernyataannya berarti benar, benar dan salah. Biasanya ini pakainya kayak ada dot gitu ya, ada titiknya nanti kalian pilih. Jadi titiknya biasanya sebelahan gini, benar salah. Nanti klik yang mana gitu ya. Nah, jawabannya berarti adalah benar, benar, salah. Oke, lanjut lagi sekarang. Ini ada teks untuk nomor 14 sampai 18. Nah, di sini ini kita lihat dulu ya. Ersa, Monica, Safira, Adnan, dan Ibad adalah siswa SMA Pejuang Bangsa. Jika diukur dari SMA Pejuang Bangsa, maka rumah Ersa lebih jauh daripada Safira. Berarti kita bisa membuat gambaran di petanya ya. Jadi kita bisa tarik garis gitu ya. Misalnya ini SMA Pejuang Bangsa. Berarti dari pernyataan yang pertama kita bisa tahu bahwa apa? Pasti yang lebih dekat rumahnya Safira dulu, ya enggak? Makanya rumah Safira, kemudian di sini baru rumah Ersa. Kemudian dari kalimat yang kedua, rumah Monica lebih dekat daripada rumah Adnan dan rumah Ibad. Berarti rumahnya Monica itu lebih dekat. Berarti Monica ada di sebelah kiri. Kemudian Adnan dan Ibad berarti di sebelah kanan. Tapi antara Adnan dan Ibad siapa dulu? Nah, kita belum tahu. Gitu ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita simpulkan. Untuk nomor 14, jika rumah Safira lebih jauh. Berarti kalau rumah Safira lebih jauh daripada Ibad, ini berarti artinya simpulan ketiganya. Nah, ini adalah rumahnya Ibad. Nah, lebih jauh. Jadi kita gambarkan seperti ini. Gitu ya. Pokoknya kita fokus dengan kalimat yang ada di soal. Itu kayak kata kunci kode gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya rumah Ibad itu lebih dekat ya daripada Safira, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang pertama pasti Monica dulu, kemudian Ibad. Jadi kita bisa buat ini nih. Nah, Ibad, Ibad. Oh, berarti Monica di depan. Kemudian Safira. Atau bisa disimpulkan berarti posisinya adalah Monica, Adnan atau Ibad, Safira, kemudian Ersa yang terakhir. Berarti di sini kalau ditanya siapakah yang rumahnya itu paling dekat? Yang paling dekat berarti adalah rumah dari Monica. Ya enggak? Kalau dari pernyataan nomor 14 yang paling jauh berarti rumahnya Ersa. Gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah yang rumahnya Epsa ini yang paling jauh. Tuh. Kemudian kita lihat lagi untuk nomor 15. Di sini berarti masih sama ya, cuman kata kuncinya itu berarti tambahannya adalah rumah Ibad lebih dekat daripada rumah Monica. Berarti artinya di sini yang pertama itu sudah betul ya, ya enggak? Kemudian di sini rumah Ibad lebih dekat daripada Monica. Berarti pasti. Nah, rumah Adnan dan rumah Ibad ini di sebelah kirinya Monica. Ya enggak? Nah, kita buat seperti ini. Nah, baru Safira, kemudian Ersa. Seperti itu. Berarti di sini rumah Monica lebih dekat daripada rumah
Safira. Karena yang diminta adalah simpulannya. Kalau kita lihat yang A, rumah Adnan lebih jauh. Padahal Adnan justru yang lebih dekat ya. Berarti yang ini salah. Kemudian rumah Adnan lebih jauh daripada Ibad. Kalau ini berarti tidak bisa disimpulkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapakah yang lebih dekat di antara Adnan dan Ibad. Ya nggak? Cuman yang pasti di antara berdua itu pasti ada yang urutan pertama dan urutan kedua. Kemudian rumah Monica ini berarti betul ya. Monica lebih dekat daripada Safira. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian kalau yang D, kita lihat lagi yang D ya. Rumah Ersa lebih dekat daripada Adnan. Ini justru lebih jauh karena Ersa itu malah yang paling terakhir ya dari tadi ya. Rumah Ersa dan Adnan sama dekatnya. Kalau sama dekatnya ini malah salah. Ya enggak? Malah yang paling mungkin kalau yang rumahnya sama dekatnya mungkin Adnan dan Ibad itu jaraknya sama, mungkin berseberangan. Jadi jarak ke sekolah terhitungnya sama gitu ya. Kemudian nomor 16. Jika rumah Monica dan Ersa jaraknya sama, berarti Monica dan Ersa ini sama. Nah, kuncinya ini nih. Ersa dan Monica sama, berarti posisinya sama. Pasti Safira akan menjadi yang pertama. Ya enggak? Berarti di sini rumahnya Safira yang pertama, kemudian Ersa atau Monica, kemudian Adnan Ibad. Jadi Adnan dan Ibad ini menjadi yang, jadi kayak kita simpulkan gitu dari pernyataan yang sudah ada urutannya. Nah, sehingga di sini yang paling dekat dengan SMA sekarang adalah rumah dari Safira atau option yang D. Jadi kalau soal-soal seperti ini pokoknya ngikutin yang keterangan di soal. Kita tidak boleh kayaknya yang paling dekat ini tuh nggak boleh ya. Pokoknya harus menyesuaikan dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam soalnya. Nah, ini Mbak kasih ini ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk nomor 17 ini ada pernyataan tambahan lagi. Jika rumah Adnan lebih dekat daripada rumah Safira. Nah, berarti di sini tadi kan kita udah punya yang pernyataan dua pertama adalah ini ya, Safira Ersa, kemudian Monica, Adnan, Ibad. Nah, sekarang tambahannya adalah Adnan lebih dekat daripada rumah Safira. Berarti Adnan pasti di sebelah kirinya Safira. Ya enggak? Berarti yang pertama itu adalah Monica. Berarti ini Monica, kemudian Adnan, Ibad, Safira. Seperti itu. Jadi urutannya Monica, Adnan, Ibad, Safira, dan Ersa. Yang diminta adalah pernyataan yang selesai. Kita lihat rumah Safira lebih dekat daripada Ersa. Safira, ini betul ya? Nah, ini langsung betul nih. Opsinya langsung nemu. Jawabannya adalah yang A. Kita lihat untuk option yang lain. Rumah Safira lebih dekat daripada Monica. Kalau ini salah ya. Padahal sebenarnya Monica adalah yang terdekat dari sekolah. Ya enggak? Malah ini ya Monica aja yang paling dekat ya. Kemudian rumah Ibad lebih dekat daripada Monica. Ini salah. Ya kan? Kemudian yang di rumah Ersa lebih dekat daripada Adnan. Nah, ini salah ya karena Adnan itu justru setelah Monica. Jadi Adnan itu lebih dekat. Kalau ini salah juga. Karena harusnya lebih jauh. Yang ini juga lebih jauh. Tidak ada kesimpulan yang tepat. Nah, ini salah ya karena ada urutannya. Jadi bisa disimpulkan. Tinggal simpulan mana yang paling sesuai gitu ya. Nah, bisa diurutkan.
Oke, nah ini nomor 17. Sekarang kita lanjut lagi nomor 18. Nomor 18 ini terkait dengan tinggi badan ya. Berarti kita lihat di sini urutan. Andi lebih tinggi dari Budi. Berarti kita ngurutkan dulu mau ke kanan semakin tinggi atau gimana. Ini misalnya Mbak buat dari tinggi ke rendah. Gitu ya. Oh, berarti Andi lebih tinggi daripada Budi. Andi lebih tinggi daripada Budi. Jadi urutannya A, B. Cici lebih pendek dari Andi. Berarti Andi lebih tinggi daripada Cici. Gitu kan? Kemudian Dodi lebih tinggi dari Cici. Dodi lebih tinggi dari Cici. Berarti dari sini kita bisa simpulkan. Ya enggak. Di sini yang bisa digunakan sebagai acuan berarti adalah yang A. Ini ya, sama yang A ini. Berarti pasti di sini simpulannya ini A. Tinggal sekarang B, C, atau D dulu. Iya enggak? Sekarang ternyata D itu lebih tinggi daripada C. Ini berarti sesuai dengan kita jadi sangkutin yang mana nih yang berhubungan. Berarti pasti C ini ada di sebelah kanan. Gini kan. Sekarang tinggal A atau B. Gitu ya. Berarti ini antara A, B, atau D. Nah, gini. Ya enggak? Kenapa kok B atau D? Karena kita nggak tahu antara B sama D yang mana dulu. Yang kita tahu itu adalah yang A dengan B, kemudian A dengan C, gitu ya. Jadi urutannya tidak bisa langsung ditentukan. Jadi di sini kalau ditanyakan siapa yang paling pendek, berarti yang paling pendek pasti ya di sebelah kanan ya. Yang paling pendek adalah Cici. Jadi Cici ini berarti yang paling pendek. Kalau ditanyakan siapakah yang paling tinggi, berarti yang paling tinggi pasti adalah siapa? Andi. Iya nggak? Paling tinggi. Jadi kalau diminta yang paling pendek, berarti option yang sesuai itu adalah option yang C. Cuman urutan kedua dan ketiganya ini berarti masih sulit untuk ditentukan ya. Gitu. Karena masih mungkin bisa aja Budi dulu atau bisa juga Dodi gitu ya. Nah, sekarang untuk nomor 19, ini berarti kita masuk ke dalam premis. Silogisme. Jadi kita harus mencari simpulan. Gitu ya, membuat simpulan. Nah, simpulan ini biasanya tidak hanya dari sebab akibat. Jika maka gitu ya. Atau misalnya gini, semua, semua. Nah, nanti eh, simpulannya pasti semua. Kalau misalnya ada semua dan sebagian, berarti nanti simpulannya adalah sebagian. Nah, sekarang jika semua siswa rajin belajar, maka nilai ujiannya naik. Kemudian sebagian siswa tidak rajin belajar. Berarti di sini ada premis pertama, kemudian ada premis yang kedua. Ini hubungannya sebab akibat ya, udah kelihatan banget nih. Pasti simpulannya di kalimat pertama dan kedua sebenarnya yang menghubungkan adalah siswa rajin. Ya enggak? Siswa rajin belajar. Cuman di sini berarti tidak rajin. Kita garis bawahi. Yang ini rajin. Kemudian yang di depan adalah semua. Yang ini sebagian. Berarti pasti simpulannya itu adalah sebagian.
Ya enggak, pasti ada kata sebagiannya. Berarti sebagian apa? Ingat, di situ ini kan kalimatnya jadi negatif ya. Berarti sebagian apa? Berarti langsung aja. Karena jika maka, berarti kalau misalnya siswa tidak rajin belajar, artinya nilai ujiannya itu tidak naik. Gitu ya. Sebagian siswa nilai ujiannya tidak naik. Jadi di situ kalau misalnya ujian naik berarti kebalikannya tidak naik. Gitu aja. Jadi tinggal disesuaikan saja. Tapi kalau ada kata sebagian, semua berarti simpulannya harus sebagian. Berarti di sini yang paling tepat simpulannya adalah option yang B ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Ini adalah terkait dengan silogisme. Kebetulan ini berhubungan dengan sebab akibat ya, jadi bisa langsung jika maka. Jadi kalau kalimatnya sama-sama positif, berarti ya positif. Kalau negatif, berarti nanti jadi negatif. Jadi tinggal mengikuti saja kebalikannya. Oke, sekarang nomor 20. Nah, ini juga silogisme. Kita lihat di sini semua pemain basket tinggi. Berarti ini kayak ada prasyarat ya. Pokoknya kalau yang basket pasti tinggi. Sedangkan di sini Rio tidak tinggi. Berarti artinya apa? Artinya di sini Rio itu tidak sebandingkan dengan pernyataan atasnya. Artinya simpulannya pasti Rio ini bukan pemain basket. Nah, jadi kalau misalnya premis seperti ini, kita lihat saja kesebandingannya itu bagaimana. Kemudian apakah dia itu ada kata hubungnya, apa ada kalimat mana yang menghubungkan antara dua premis yang disoal seperti itu. Oke, jadi jawabannya ini adalah yang B. Kalau ini insya Allah masih mudah ya, jadi tinggal kita lihat sebab akibatnya saja. Kemudian, nah, untuk nomor 21 ini sudah masuk ke hitungan lagi ya. Berarti kita mulai ngitung lagi nih sekarang. Untuk nomor 21 di suatu kelas, 60% siswa itu suka matematika. Kemudian 50% itu suka fisika, 20-nya tidak suka keduanya. Kalau misalnya di sini Mbak mau buat gambarnya, kita buat gambarannya ya di sini. Berarti di sini nanti terbagi menjadi tiga. Ada yang suka fisika, ada yang suka matematika, gitu ya. Ini Mbak bagi. Nah, ini yang tidak suka 20%. Kemudian ini yang suka matematika. Ini yang suka fisika. Tapi berkemungkinan, ini kalau kita jumlahkan harusnya totalnya 100%, ya apa enggak? Tapi di sini ternyata totalnya itu adalah 130. Harusnya 100%. Sebenarnya beda inilah, ini yang artinya dia itu suka keduanya sebenarnya. Jadi langsung. Jadi kalau ini 60, ini 50, kemudian ini 20, totalnya kan adalah berapa? 130, ya enggak? Harusnya 100. Berarti yang suka keduanya atau Mbak buat gambarannya kita pakai warna ini.
Yang suka keduanya ini pasti yang menjadi irisannya. Iya apa enggak? Nah, yang suka keduanya ini berarti tinggal 130 dikurangi 100. Jadi ini 130 dikurangi 100. Atau jawabannya itu langsung aja 30%. Sebenarnya itu gitu. Tapi kalau kita mau hitung pakai rumusnya, jadi kalau kita mau mencari selisih yang beda, itu kita bisa menggunakan yang suka pada mata pelajaran tertentu dikurangi yang suka keduanya, atau di sini berarti matematikanya kita langsung masukin aja ya. Matematikanya berarti 60 ditambah dengan fisikanya 50 dikurangi kita bisa simbolkan sebagai X plus 20. Ini totalnya 100. Gini ya. Nah, berarti di sini 60 tambah 50, 110 tambah 20. Nah, berarti 130 itu sama dengan 100 ditambah dengan X. Berarti nilai X-nya ini sama dengan 130 dikurangi 130%. Sebenarnya gitu aja. Cuman kalau misalnya kita langsung hitung di sini juga sama aja. Cepet, lebih cepet ya. Jadi nggak perlu pakai rumus gitu. Jadi jawaban yang paling sesuai itu adalah option yang C. Kemudian kita lanjut lagi nih. Nah, ini aja ya di sini. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 22. Nah, ini ada kode-kodean lagi ya di sini tapi berhubungan dengan hitungan. A persen B, terus di situ C sama dengan BCA. Jadi kata kuncinya ini. Kita garis bawahin ya. Artinya ada yang bisa kita bandingkan. Berarti di sini nilainya itu akan sama, ya enggak? Sedangkan yang satunya adalah bernilai 12, yang satunya adalah B per A dikali C. Jadi kita bisa buat substitusi saja. Berarti di sini, oh kalau B-nya itu adalah 8, C-nya itu 6, A-nya berapa? Tapi kita tahu salah satunya nilainya adalah 12. Terserah nanti kalian misalnya mau buat ini. Di sini B per A kali C sama dengan 12. Kalau Mbak buat di sini 12 sama dengan B per A kali C. Terus kita substitusi saja di sini berarti untuk nilai B-nya adalah 8, kemudian C-nya adalah 6. Nah, di sini berarti kita bisa buat, oh berarti ini 12A ya, dikali silang kan bisa ya. 12A ini berarti sama dengan 8 kali 16, 48. Berarti nilai A, nah nilai A ini berarti sama dengan 48 dibagi 12. Ya enggak? Berarti 4. Oh, jadi nilai A ini ternyata adalah 4. Jadi kita bisa membuat perbandingan. Ini persamaan dulu ya, kemudian kita dibuat perbandingan. Gitu. Berarti ini jawabannya yang paling sesuai itu adalah option yang A. Option yang A yang paling tepat ya. Kemudian kita lihat lagi nih nomor selanjutnya. Di sini ternyata kita menggunakan data tabel ya. Untuk soal nomor 23 sampai 25. Di sini ada data jumlah pengunjung ini seperti data statistik ya. Kadang ada yang bentuknya tabel, ada yang bentuknya adalah grafik, ada yang bentuknya adalah diagram batang, diagram lingkaran gitu ya. Kalau ini sangat mudah membaca ya, karena di sini hari Senin berarti 120, Selasa 140 gitu ya, nggak ada persentase dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat nih, nomor 23. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jadi ini benar salah ya, kita lihat
Untuk pernyataan yang pertama dulu. Pada hari apa kenaikan pengunjung terbesar? Rabu, Kamis. Apakah betul Rabu dan Kamis kita lihat? Senin ke Selasa. Oh ya, sorry. Kita langsung aja ya di sini Rabu, Kamis aja kan dia fokusnya di hari Rabu dan Kamis. Berarti kenaikan Rabu ke Kamis ini kan berarti adalah di pengunjung hari Kamis dikurangi dengan pengunjung pada hari Rabu. Nah, berarti di sini 160 dikurangi dengan 110. Ketemunya adalah 50. Nah, apakah ini yang paling tinggi? Kita lihat Senin ke Selasa. Berarti di sini perbedaannya itu adalah 20, ya enggak? Kemudian ini berarti minus ya. Justru malah minus di hari Rabu ya. Plus ini minus 30. Kemudian ini berarti plus 50. Nah, yang ini berarti naik sebesar 20. Ya enggak? Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya bahwa kenaikan terbesar memang terjadi pada hari Rabu Kamis. Berarti untuk pernyataan pertama ini adalah betul ya. Kita centang di sini. Kemudian, jika tren berlanjut, berapa perkiraan pengunjung? Nah, ini sama kayak yang ini ya. Karena trennya sudah kita lihat selisihnya. Nah, kalau kita lihat di sini, betul tidak? Ini plus 20 min 30. Kemudian plus 50 plus 20. Ini artinya apa? Apakah dia konstan di situ? Enggak ya. Berarti di sini kan ada plus 20. Yang paling mungkin berarti pasti di sini min 30. Kenapa min 30? Ini kan polanya lumayan absurd ya kalau kita lihat ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa oh ada plus 20. Min 30 plus 50. Jadi yang paling mungkin berarti plus 20, min 30 plus 50. Karena kita harus lihat dari trennya atau kecenderungannya. Berarti di sini bagian untuk hari Sabtu adalah ketika dikurangi 130. Berarti di sini yang paling tepat 150. Nanti kalau misalnya nih ada minggu, berarti paling mungkin di sini nanti adalah ditambah 50 hari minggu, berarti nanti jumlah pengunjungnya adalah 100 misalnya gitu. Jadi kita lihat dari kemungkinannya, pola yang ada, trennya gitu ya. Berarti ini betul atau salah? Berarti ini betul juga ya. Nah, betul. Sekarang kita lihat rata-rata pengunjung per hari. Rata-rata pengunjung berarti kita harus lihat totalnya ya. Berarti kita total pengunjung dalam 1 minggu gitu ya. Dibagi dengan jumlah harinya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini kan berarti datanya sampai dengan hari Sabtu. Karena hari Minggu tidak ada hubungannya di situ ya, meskipun hari Minggunya itu tidak dituliskan gitu. Kita anggap dia tidak usah dimasukkan. Berarti di sini 120 ditambah 140, kemudian ditambah 110, ditambah lagi 160, kemudian ditambah lagi dengan 180, ditambah lagi dengan 150, ya enggak? Baru dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena itu 6 hari ya. Nah, dibagi dengan 6 hari.
mau dibagi 6. Jadi di sini berarti untuk rata-ratanya itu adalah 122,5. Sebentar ya, kita lihat pengunjung per hari. Oh, ini berarti sampai hari Jumat aja ya. Berarti sampai hari Jumat aja. 180, berarti 710 dibagi 5. Sorry, itu karena kita harus based on data yang ada di tabel ya. 142 ya, ternyata betul ya. Berarti ini sesuai ya dengan pernyataannya. Jadi di sini masuk juga ke dalam kategori benar atau kita centang di benarnya. Ini berarti hanya sampai Jumat saja karena di situ datanya memang yang di tabel adalah sampai Jumat. Jadi di situ nggak ada keterangan juga sampai hari Sabtunya karena Sabtu hanya perkiraan ya. Jadi belum pasti jumlah hari. Jadi ketemunya rata-rata pengunjungnya itu adalah 142 pengunjung. Kemudian di sini untuk nomor 24, jika Sabtu pengunjung 20% lebih banyak daripada Jumat. Berapa total pengunjung seminggu? Berarti di sini pengunjung di hari Sabtu itu adalah 20%-nya. Berarti di sini kita bisa buat menggunakan rumus 100 ditambah 20% dikali dengan pengunjung di hari Jumat. Nah, berarti di sini kita bisa buat 120% dikali dengan pengunjung pada hari Jumat itu adalah 180. Sehingga diperoleh hasil adalah 216. Jadi di sini kalau yang diminta adalah total dalam seminggu, berarti kita jumlahkan lagi ya. Tapi sekarang ini berarti ditambah dengan hari Sabtu. Berarti ditambah 216. Ini 926. Di sini tidak ada angka yang tepat ya, tapi di sini kita ambil saja jawaban yang option C, karena itu 930. 930. Gini aja. Nah, jadi yang paling mendekati ya, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, ini adalah untuk nomor 24. Oke, sekarang nomor 25. Untuk soal nomor 25, persentase kenaikan dari Senin ke Jumat. Berarti kita fokus di hari Senin dan Jumat. Untuk hari Senin ternyata 120 dan Jumat itu 180. Kenaikan itu berarti kan perbandingan. Persentasenya naik berapa persen gitu ya. Berarti di sini kita bisa buat untuk persentasenya itu pengunjung hari Jumat dikurangi dengan Senin dibandingkan dengan hari Senin gitu ya. Baru dikali dengan 100%. Tadi pengunjung hari Jumat adalah 180. Ya enggak? Pengunjung hari Senin adalah 120. Gini, 180, 120. Kemudian dibagi dengan 120 karena pembandingnya Senin. Kenaikannya berapa? Kemudian dikali dengan 100%. Nah, atau di sini ini berarti adalah 60 per 120 dikali
100. Ini berarti ketemunya, ini kan 60/120 kan sama aja seperdua ya, atau setengah dari 100. Berarti kenaikannya itu adalah sebesar 50%. Atau jawaban yang sesuai, ini berarti adalah option yang C. 50% kenaikannya. Jadi kita tinggal fokus saja di situ yang dibandingkan itu yang mana. Kalau misalnya nanti perbandingannya adalah di hari Senin dan Kamis, berarti nanti pernya adalah hari Senin. Kayak gitu. Nanti kalau Selasa dan Jumat, berarti Selasa. Jadi, kalau kita mau melihat perbandingan kenaikan penurunan, kita lihat dari pembandingnya adalah siapa. Karena rumusnya nggak selalu, oh pasti dengan Senin, pasti Selasa itu enggak, tergantung yang dibandingkan yang mana, gitu ya. Kemudian sekarang adalah part yang terakhir untuk soal logika. Jadi nomor 26 sampai 30 ini adalah soal logika. Kita lihat sekarang untuk nomor 26 ya. Kita mulai dari soal 26. Di sini jika hujan maka jalan basah. Berarti sebab akibat. Ya enggak, di sini ada premis. Satu. Ini ternyata adalah jika hujan maka jalan basah. Pasti kalau misal di situ premis yang keduanya pasti berhubungan juga kan? Kata hubung untuk premis kedua itu adalah jalannya. Ternyata di sini jalannya itu tidak basah. Berarti ini kan jika maka. Berarti kalau misalnya jalannya tidak basah, simpulannya itu berarti pasti apa? Berarti tidak terjadi hujan. Ya enggak? Kalau misalnya nanti jalan basah ya artinya hujan. Kalau hujan berarti jalan basah. Tidak hujan berarti jalan tidak basah. Jadi tinggal simpulannya itu mengikuti saja dari premis yang sudah ada. Jadi jawaban yang paling sesuai untuk option nomor 26 ini adalah option yang B. Gini ya, yang B. Kemudian yang 27, semua guru adalah pegawai negeri. Ini adalah premis pertamanya. Kemudian sebagian guru adalah penulis. Ingat, ketika di sini ada semua dan ada sebagian, simpulannya itu pasti adalah sebagian. Ya enggak? Jadi kata kuncinya berarti di sini nanti pokoknya harus ada kata sebagian. Berarti ini pasti sebagian. Jadi kalau misalnya di sini ada semua, berarti ini langsung aja kita coret. Salah ya. Ini yang semua berarti enggak. Tidak dapat disimpulkan, ini juga enggak. Berarti antara B dan D. Sekarang kita lihat saja di situ. Semua guru pegawai negeri. Berarti ini kata hubungnya kan adalah kata guru. Ya Bang, enggak? Berarti simpulannya pasti berkaitan dengan pegawai negeri penulis. Oh, berarti ini sebagian pegawai negeri adalah penulis. Berarti mana yang sesuai? Berarti option yang B. Gitu ya, kalau dari preposisinya ini yang D ini kurang sesuai. Gitu ya. Karena premis utamanya adalah semua guru adalah pegawai negeri. Gitu. Jadi yang paling tepat ini adalah yang B. Ini yang B ya jawabannya. Kemudian nomor 28. X lebih besar dari Y. Y lebih besar daripada Z. Nah, ini berarti positionnya, ya enggak, kita bisa buat, oh berarti ini yang menghubungkan adalah Y-nya. Atau bisa disimpulkan, berarti pasti ini X lebih besar daripada Y, ya enggak, lebih besar daripada Z. Ini adalah simpulannya. Ya enggak? Karena di sini apa? Kita bisa lihat, oh ini posisi Y-nya udah pasti urut gitu ya. Berarti di sini X lebih besar dari Y. Betul atau salah? X lebih besar. Ini berarti betul ya. Nah, ini betul. Berarti yang
A langsung ya. Kita lihat kalau yang B deh. Z lebih besar dari X. Kalau ini salah. Ya nggak kebalikannya. Ini salah. Kemudian X sama dengan Z ini juga salah karena nggak ada yang sama. Lebih besar atau lebih kecil. Y kurang dari Z. Padahal sudah jelas di sini Y lebih besar daripada Z. Kalau ini salah ya. Karena bisa ditentukan. Karena sudah kelihatan banget nih, kecuali XY yang satunya ZW. Itu kan nggak ada hubungannya. Itu tidak bisa ditentukan. Tapi kalau ini ada hubungannya adalah Y. Gitu. Kemudian nomor 29. Nah, 29 ini berarti kita menggunakan premis satu dan premis 2 lagi. Ya apa enggak? Semua A adalah B. Oh, ini langsung aja ya. Jika semua A adalah B, tidak ada B yang C. Nah, ini berarti langsung aja disimpulin. Berarti nggak ada A yang C, ya nggak? Langsung aja. Kalau ini kan berarti posisinya sejajar ya. Berarti ini tidak ada A yang C, karena hubungannya B. Nah, hubungannya adalah B. Karena ini semua, yang satu tidak. Berarti artinya kalau misalnya tidak ada B yang C, ya berarti tidak ada A yang C juga. Gitu ya. Jadi simpulan yang paling tepat ini adalah yang B. Ini adalah yang B. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir last number ya. Di sini ini juga pernyataan lagi. Kita lihat. Harga beras naik jika produksi turun. Sedangkan produksi tidak turun. Nah, ini sebenarnya kalau kita nggak buat premis satu, premis dua juga nggak apa-apa karena simpulannya sudah jelas. Ya nggak? Cuman supaya makin jelas lagi kita buat premis pertama dulu. Nah, harga beras naik jika produksi turun. Berarti ini ada sebab akibat. Jika maka, sebenarnya kan gitu ya. Tapi ini produksinya tidak turun. Berarti ini hubungannya dengan produksi. Artinya kalau ini tidak, berarti ini jadi tidak, ya kan? Berarti di sini harga beras tidak naik. Kalau misalnya nanti kalimat keduanya produksinya turun, ya artinya harga berasnya naik. Kalau harga beras turun, berarti apa? Produksinya itu naik. Jadi kebalikannya. Kayak gitu. Berarti di sini yang paling sesuai adalah harga beras tidak naik. Nah, option yang D. Nah, ini adalah untuk premis ya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada premis, ada kalimat simpulannya kita lihat dari yang berhubungan di kedua kalimatnya itu apa. Nah, oke. Sekarang sudah selesai ya 30 nomor. Silahkan ada yang mau bertanya atau tidak. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan sekarang ya. Oke, ada yang mau tanya atau tidak? Oke. Gimana? Belum ada yang mau tanya? Wah, ini ternyata di chat tadi banyak yang bahas ya 20 B, C. Nah, iya, betul semuanya ya. Oke. Berarti belum ada yang mau tanya nih? Kalau belum ada yang mau tanya, mungkin Mbak tutup sampai sini ya. Nanti silakan jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan atau sesi selanjutnya. Kemudian nanti kalau misalnya masih bingung juga, boleh juga nonton di YouTube atau mungkin bisa tanya di WA Group. Gitu ya. Oke, karena belum ada yang mau ditanyakan, mungkin hari ini kita sampai sini dulu ya. Tadi Mbak awali dengan berdoa, Mbak tutup juga dengan doa. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Mbak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.